Selamat datang di Universitas Negeri Gorontalo di program vokasi, tempat di mana ilmu dan keterampilan berpadu untuk menyiapkan para profesional masa depan. Di kampus ini, kami menawarkan pendidikan vokasi berkualitas yang siap menjawab tantangan industri. Di Universitas Negeri Gorontalo di program vokasi ini, kami memiliki fasilitas lengkap untuk mendukung proses belajar mengajar, mulai dari ruang perkuliahan yang nyaman dan laboratorium yang difasilitasi dengan lengkap. Kami memahami pentingnya pembelajaran praktis. Itulah sebabnya kurikulum kami dirancang dengan pendekatan hands-on, sehingga mahasiswa dapat langsung menerapkan ilmu yang mereka pelajari dengan bimbingan dosen dan instruktur berpengalaman. Kami memastikan setiap mahasiswa mendapat pengalaman belajar yang optimal. Di program vokasi ini, kami menawarkan 5 jurusan yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini, seperti Diploma 3 Pariwisata, Diploma 4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Diploma 4 Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan, Diploma 4 Agribisnis Perikanan, dan Diploma 4 Arsitektur Bangunan Gedung. Setiap program studi didukung dengan fasilitas dan peralatan yang sesuai dengan standar industri. Selamat datang di jurusan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak di Universitas Negeri Gorontalo program vokasi. Jurusan ini dirancang khusus untuk Anda yang ingin menjadi ahli di bidang teknologi, dengan fokus pada pengembangan perangkat lunak yang inovatif dan sesuai kebutuhan industri. Di sini, kami memberikan pemahaman mendalam tentang teknologi rekayasa perangkat lunak. Mahasiswa akan belajar dari dasar pemrograman, desain aplikasi, hingga teknik pengujian perangkat lunak. Kami juga menyediakan laboratorium komputer yang lengkap, memungkinkan mahasiswa belajar secara praktis dan langsung. Pendekatan belajar di jurusan teknologi rekayasa perangkat lunak selalu mengedepankan kolaborasi dan project-based learning. Mahasiswa bekerja dalam tim untuk merancang, mengembangkan, dan menguji perangkat lunak, sehingga mereka siap menghadapi tantangan kerja sesungguhnya. Dibimbing oleh para dosen dan praktisi berpengalaman, mahasiswa kami mendapatkan pengetahuan dari para ahli yang sudah terjun di dunia industri. Mereka akan mempelajari teknik-teknik terbaru dalam pengembangan perangkat lunak, termasuk pemrograman berorientasi objek, pengembangan aplikasi mobile, hingga keamanan cyber. Selamat datang di jurusan Pariwisata di Universitas Negeri Gorontalo program vokasi. Jurusan ini didedikasikan untuk Anda yang memiliki semangat melayani, keingintahuan yang tinggi, dan minat besar dalam industri pariwisata yang dinamis dan terus berkembang. Di jurusan pariwisata, kami menyediakan fasilitas lengkap untuk mendukung pembelajaran secara praktis, mulai dari mini hotel, dapur praktik, hingga laboratorium perhotelan yang memberikan pengalaman langsung bagi mahasiswa untuk berlatih secara profesional. Selamat datang di jurusan Agribisnis Perikanan di Universitas Negeri Gorontalo program vokasi. Jurusan ini dirancang khusus bagi Anda yang tertarik untuk mengembangkan keahlian di bidang bisnis perikanan yang berkelanjutan dan penuh peluang. Mahasiswa di jurusan Agribisnis Perikanan akan mempelajari keterampilan yang beragam, mulai dari teknik budidaya ikan, pengolahan produk hasil perikanan, hingga manajemen bisnis perikanan. Kurikulum kami disusun agar setiap lulusan siap untuk berkarir maupun menjadi wirausahawan di sektor perikanan. Selamat datang di jurusan Arsitektur Bangunan Gedung di Universitas Negeri Gorontalo di program vokasi. Jurusan ini dirancang khusus Anda yang memiliki minat tinggi dalam merancang, membangun, dan menciptakan ruang yang estetis sekaligus fungsional. Di jurusan Arsitektur Bangunan Gedung, mahasiswa belajar mulai dari dasar-dasar arsitektur,
teknik menggambar, hingga penggunaan perangkat lunak desain. Kurikulum kami menggabungkan teori arsitektur dengan keterampilan teknis agar setiap lulusan siap berkarya di dunia industri, konstruksi, dan desain. Selamat datang di jurusan Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan di Universitas Negeri Gorontalo, program vokasi. Di jurusan ini, kami mencetak profesional yang siap menghadapi tantangan global dengan solusi energi berkelanjutan dan ramah lingkungan. Mahasiswa kami belajar melalui proyek nyata, bekerja dalam tim untuk merancang solusi energi yang berkelanjutan. Setiap proyek yang mereka kerjakan tidak hanya mengasah keterampilan teknis, tetapi juga mengembangkan kemampuan inovasi dan kepemimpinan. Siang. Oke, jadi saya datang ke sini untuk wawancara tentang jurusan pariwisata. Sebelum saya wawancara, jadi kita perkenalan dulu dari dua narasumber tersebut. Baik. Saya Farel Afrasan. Jadi saya Larasiken Ladude. Oke. Setelah kita perkenalan dengan dua narasumber tersebut, jadi saya ingin bertanya tentang sebenarnya jurusan pariwisata itu ngapain? Jadi jurusan pariwisata itu merupakan jurusan yang berada di salah satu program vokasi. Jadi yang ada di benaknya teman-teman itu pasti pariwisata itu jalan-jalan, tapi khusus jurusan pariwisata di Universitas Negeri Gorontalo ini kami fokusnya ke perhotelan. Baik, saya sedikit menjelaskan tentang hotel. Jadi di hotel itu kita belajar ada beberapa departemen. Yang pertama itu ada FO. FO itu kita diajarkan untuk menerima tamu, menghandle tamu, check in check out sama reservasi. Kemudian ada FB service. FB service itu kita lebih ke melayani tamu atau membantu mereka untuk request sama untuk apa-apa yang dibutuhkan tamu kita melayani mereka. Kemudian housekeeping. Housekeeping itu di bagian yang membersihkan hotel atau di mana mereka menjaga hotel ini tetap bersih. Itu saja dari saya. Oke, terus mungkin ada syarat-syarat tertentu kalau misalnya di pariwisata itu harus kayak jago bahasa Inggris mungkin atau apa begitu, mungkin ada syarat tertentu. Itu tergantung kita ditempatkan di mana, tapi itu wajib untuk anak-anak perhotelan karena di hotel itu kita tidak terima tamu lokal saja, tapi ada tamu dari internasional. Oke, mungkin hanya itu wawancara dari dua narasumber tersebut. Untuk info selanjutnya kalian bisa kunjungi website resmi dari UNG. Kalau misalnya kalian ingin daftar, jangan lupa daftar di jurusan pariwisata. Oke, sekian. See you next time. Permisi, kalian lagi menjelaskan apa? Kami di sini menjelaskan tentang alat yang dipakai di hotel. Ada channelware, yaitu ada dinner plate, lalu ada dessert plate, baby plate, ada bowl, lalu ada teacup and saucer, lalu ada soup cup and saucer. Selanjutnya di sini ada highball, di sini ada water pitcher, kemudian di sini ada cutlery. Yang pertama ada dinner knife, yang kedua ada dinner fork, yang ketiga ada dinner spoon, dan yang terakhir ada soup spoon. Dan di sini juga ada
rate atau biasa kita sebut dengan regular rate di hotel. Itu saja yang ditanyakan. Halo, perkenalkan nama saya Raski Lawani. Saya mahasiswa aktif dari program studi TRPL atau Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Kenapa saya memilih jurusan ini? Karena sewaktu kecil saya sudah tertarik kepada komputer, dan juga di jurusan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak ini ada beberapa materi yang saya sangat sukai dan saya sangat pahami, yaitu diantaranya adalah pemrograman dan coding atau basis data, dan juga pembuatan web atau aplikasi. Halo, saya adalah mahasiswa dari program studi Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan atau biasa disingkat dengan TRET. Mengapa saya memilih program studi Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan? Yang pertama, seperti yang kita ketahui, dunia internasional sudah bersepakat untuk mengurangi emisi karbon. Dan yang kedua, investasi di bidang energi terbarukan sebesar 1,5 triliun US dollar. Indonesia pasti membutuhkan orang-orang terampil di bidang energi terbarukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nur Fatir Amiruddin sebagai MC di sini. Baik, kami sekarang sedang berada di pantai dan di belakang saya ada jurusan agribisnis perikanan. Mereka sedang menghitung pasang surut ombak. Oke. Jadi untuk mengetahui tentang mereka, kita akan wawancara salah satu dari mereka. Ayo ikuti saya. Ya. Jadi sekarang saya sedang bersama dengan perwakilan dari jurusan agribisnis perikanan. Jadi di sini kalian sedang ngapain? Kami sedang mengukur pasang surut yang ada di laut. Jadi di jurusan agribisnis perikanan juga ini bukan hanya fokus pada pengolahan sumber daya perikanan, tapi kami juga mengukur pasang surut yang ada di laut. Dan banyak teknologi yang bisa kita gunakan untuk mengukur pasang surut laut. Terutama di jurusan kita di agribisnis perikanan ini kami menggunakan aplikasi ini. Ya, ini aplikasi sebagai alat untuk mempermudah kita mengukur arus laut atau gelombang dan pasang surut. Oke, jadi itu sedikit penjelasan terkait jurusan agribisnis perikanan, dan mungkin bisa dilihat mereka sedang ngapain. Ini mereka juga sedang meneliti. Ya. Karena bisa dilihat ini airnya sudah mau pasang, sudah mau naik ke daratan. Tadi diukur ada maju sekitar 0,9 meter. Iya. Ya. Jadi di jurusan ini seru banyak. Kata istilahnya ini turun lapangan langsung, bisa kita lihat langsung tentang perikanan yang ada di laut. Jadi seru ya? Iya, seru. Jangan lupa masuk di jurusan agribisnis perikanan. Iya. Baik, sekarang saya berada di jurusan arsitektur bangunan gedung. Nah, di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa yang ada di jurusan ABG. Nah, bisa perkenalan? Nama saya Farah Pertama tadi. Saya dari prodi arsitektur bangunan.
Nah, di jurusan ABG itu kalian ngapain? Biasanya kami lebih mengutamakan praktikum daripada teori. Biasanya kami sering turun ke lapangan langsung untuk melihat cara beserta teknik tentang bagaimana suatu bangunan itu. Hold me tight, read my lips, don't need a word to say. Lay me down, blow my mind, let's take it all the way. Tell me will you love me tomorrow like you love me tonight. Oh, oh. See, we can worry about it tomorrow, just give me tonight. Love me till the end. Hitung. Oke. Ngapain? Mahasiswa yang ada di jurusan ABG. Mau tahu lebih